Puji Tuhan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala dijadwalkan untuk hari ini. Saya kembali membawakan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada kesempatan ini yang tadi kita sudah membaca bersama-sama di pembacaan kitab Silih Berganti, diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Saya membaca ulang dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Khotbah saya, renungan saya pada siang hari ini, saya ambil ayat pokok, yaitu dari ayat 21. "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Itu adalah nas pokok saya, dan untuk tema renungan saya, tema khotbah saya pada saat ini adalah saya memberi judulnya Utusan Damai Sejahtera. Utusan Damai Sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang utusan, kita pasti pernah dengar utusan atau duta. Kalau utusan atau duta kita sudah tahu bahwa itu adalah seseorang yang ditugaskan khusus untuk melakukan sesuatu. Misalnya dia menyampaikan pesan, atau mungkin dia menjalankan misi, ataukah dia mewakili seseorang atau sekelompok untuk melakukan tugas tertentu. Itu yang dinamakan dengan utusan, atau juga biasa kita sebut duta. Duta itu orang yang diutus, juga dia diutus untuk melakukan tugas khusus. Kita bisa dengar duta perdamaian, duta perdagangan, bahkan ada juga utusan khusus presiden. Kalau kemarin kita lihat presiden melantik, ada utusan khusus, itu utusan khusus mereka dikhususkan untuk ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, ada misi-misi tertentu. Utusan damai sejahtera. Kalau utusan damai sejahtera berarti seseorang atau kelompok yang bertugas untuk menyampaikan pesan damai, atau dia memainkan peran aktif, dia berperan aktif untuk menciptakan, memelihara kedamaian. Dalam Alkitab, kalau utusan damai sejahtera berarti sering dihubungkan dengan para murid, utusan. Jadi para murid sama dengan firman Tuhan hari ini, para murid ditugaskan, diutus oleh Yesus untuk menyampaikan kabar baik, untuk membawa damai sejahtera kepada semua orang. Kita lihat pada firman Tuhan dalam ayatnya yang 19. "Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena takut
Bapak Ibu jemaat, pada ayat ini dijelaskan bahwa para murid ini mereka dalam keadaan takut. Sama seperti firman Tuhan yang kemarin tentang Maria Magdalena, kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 dalam situasi yang sama. Hanya bedanya Maria Magdalena, dia dalam situasi sedih, dalam situasi kedukaan karena kehilangan Yesus. Kalau saat ini, kalau kita lihat para murid, situasi atau keadaan di sini mungkin sedih, tapi di sini lebih menekankan, lebih menceritakan tentang keadaan takut, ketakutan. Dan karena itu mereka berkumpul di suatu ruangan dan pintu terkunci karena takut pada orang Yahudi. Mungkin mereka takut diancam kah? Ataukah takut dikejar? Mereka mungkin kehilangan itu. Setelah ini kita buat apa? Kita mau kembali menjalani kah? Kita mau berkebun kah? Atau kita melanjutkan buat apa? Kita tidak tahu. Jadi mereka takut. Mereka takut juga kalau orang-orang Yahudi yang menyanyikan Yesus ini mencari mereka. Karena kan ada berita bahwa jasad Yesus dicuri. Jadi mereka dalam keadaan takut. Mereka berkumpul di dalam ruangan yang pintunya dikunci, pintu-pintu, bukan hanya pintu depan, tapi sini pintu-pintu. Kemungkinan ada pintu yang lain tadi, tapi sini bilang pintu-pintu tertutup. Jadi ayat ini, ayat ke-19 ini, dia menceritakan bahwa para murid saat itu dalam keadaan takut sekali. Mereka ketakutan. Jadi peristiwa ini persis sama dengan peristiwa sebelumnya. Saksi pertama kebangkitan Yesus, Maria Magdalena juga mengalami hal yang sama. Dia merasa sedih, dia merasa duka cita, hilang harapan akan Yesus yang jasadnya hilang, tidak ada. Kita lihat bagaimana kalau Maria Magdalena ini berarti berbicara tentang pribadi, perorangan. Dia merasa kehilangan, merasa sedih dalam situasi pergumulannya. Kalau pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita lihat kelompok. Ini kelompok lebih dari satu orang, murid-murid. Jadi di sini mereka kelompok, tapi mereka takut. Kalau sendiri kita sedih, merasa kesepian. Kalau kita sendiri, kita pasti duka cita, merasa sedih, menangis. Tapi kalau kita berkelompok, kadang juga kita takut. Ini keadaan yang menggambarkan ketika jasad Yesus hilang dari kubur. Beda dengan kita, bertahun-tahun mungkin dari kita lahir, kita sudah mendengar, oh Yesus bangkit. Jadi saat kita merayakan ini, kita tahu bahwa Yesus masih bangkit. Tapi kita lihat di sini, mereka, para murid, adalah kelompok yang takut. Diceritakan pintu terkunci karena ketakutan mereka pada masyarakat Yahudi. Karena Yesus sudah disalibkan, sudah mati, jasadnya hilang. Kita ini selama 2000 tahun yang lalu, kita sudah dengar sekarang, dan kita lahir, kita dengar, kita baca firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus lahir. Kalau mereka murid-murid, mungkin mereka cuma dengar dari saksi pertama. Saksi pertama yaitu Maria Magdalena sama kedua murid yaitu Petrus Yohanes yang kemudian mereka pergi meninggalkan Maria Magdalena sendiri dikubur saat itu. Di sini mereka berpikir bagaimana untuk hidup kembali. Jadi mereka dalam ruangan mereka merasa takut. Lalu pada ayat 19b di situ, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu jemaat, kata ini sama dengan kemarin kita kaum PWI ibadah. Yesus cuma bilang apa? Maria langsung mengenal Yesus. Dia berpaling dengan cepat merasa sukacita. Dia mengenal suara Tuhannya. Dia tahu ini sumber damai sejahteranya. Sama dengan para murid dalam keadaan takut, Yesus hadir. Kita tahu bahwa Yesus Maha hadir. Dia bisa menembusi ruang dan waktu. Cerita di sini tidak begitu jelas. Yesus mungkin masuk pelan-pelan, ada di balkon, tapi di sini dia
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi ini suatu, kalau dibilang tiba-tiba, muncul tiba-tiba. Dan Yesus, inilah pribadi Yesus. Dia datang bukan menghakimi. Kamu kenapa takut? Saya sudah bilang, saya akan bangkit. Tidak. Yesus datang di sini dan Yesus tahu apa yang mereka perlukan. Apa? Damai. Karena mereka dalam keadaan takut. Sama dengan Maria juga. Maria sedih duka cita yang mendalam. Tapi Yesus waktu menampakkan diri, Yesus bilang, Maria, kau jangan sedih kan? Ini saya sudah bilang saya akan bangkit. Tidak. Yesus cuma menenangkan dengan Yesus bilang, Maria dia ada damai sukacita. Dia merasa penghiburan, merasa harapannya ada. Begitu juga dengan para murid di sini. Para murid, Yesus tahu apa yang dibutuhkan para murid saat itu. Yesus datang hanya dengan memberikan salam damai sejahtera bagi kami. Yesus tahu para murid mereka butuh sekali damai sejahtera, mereka dalam ketakutan. Dan damai sejahtera bagi kamu ini bukan sekali Yesus ucapkan, tetapi kita lihat pada ayat 21 sesudah Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, dan sesudah dia menunjukkan tangan lambungnya yang terluka, murid-murid sudah bersukacita. Kemudian Yesus ulang lagi di situ, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu betul mereka ini butuh damai sejahtera. Dan kita tahu semua bahwa damai sejahtera itu bukan karena keadaan, tapi damai sejahtera itu Yesus sendiri yang hadir di situ. Dan Yesus memberikan damai sejahtera. Ini saya ini saya. Ini damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Sama dengan begitu penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Ketika Maria mengalami duka cita, Yesus hadir. Yesus memanggil namanya Maria. Seketika transformasi dari duka cita, kesedihan, kehilangan harapan berubah menjadi sukacita. Demikian halnya dengan para murid. Ketika dalam keadaan takut, hilang harapan, buntu, tidak tahu berbuat apa, Yesus hadir di tengah-tengah dan Yesus memberikan damai sejahtera bagi kami. Ketakutan para murid berubah menjadi dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Ayat 20, penampakan Yesus. Penampakan Yesus di sini yang menunjukkan bekas luka di tangannya. Mau meyakinkan kepada murid-murid, ini betul saya hidup. Ini betul saya hidup. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Kalau lambung bapak ibu jemaat kita tahu lambung bapak di dalam. Yesus membuka, pasti membuka bajunya atau jubahnya, sama seperti kita seorang ibu yang mau menyusui anak. Yesus menunjukkan tangan terbuka, dada terbuka. Dengan kata lain, tangan dan hatinya terbuka untuk kita. Di dalam keadaan kita, pergumulan kita, seberat apapun keadaan kita, ingat selalu sumber damai sejahtera kita yaitu Yesus Kristus. Ia selalu membuka tangannya, membuka hatinya untuk kita semua. Amin. Kita perhatikan Yesus yang seharusnya apa ya? Kalau dibilang para murid ini sakit hati kenapa? Jangankan para murid, kita saja jemaat yang tidak bersama-sama dengan Yesus selama perjalanan pelayanannya, kita nonton film passion, kita lihat Tuhan, apa begini, aku kesian, kita menangis. Apalagi murid-murid yang waktu itu merasa, orang ini yang buat Yesus begini. Bayangkan Bapak Ibu, itu hati mereka hancur sekali. Tetapi Yesus hadir di situ memberikan mereka penghiburan, meyakinkan mereka, jangan hilang harapan. Saya ada, saya hidup, dan janji saya dia dan aman. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus menang dari maut, dan kita menang atas dosa-dosa kita. Peristiwa penampakan Yesus ini
kepada para murid juga kepada kita semua, membuktikan bahwa kita punya Allah, Yesus itu hidup. Amin Bapak Ibu jemaat. Pada ayat yang ke-19b yang tadi kita sudah ulangi, damai sejahtera bagi kamu. Kalau ini kata-kata ungkapan ini pernah dibuatkan, pernah diulang, pernah disampaikan di perjanjian lama. Damai sejahtera bagi kamu yang artinya bisa juga dikatakan shalom, yaitu damai sejahtera, kesejahteraan yang mencakup segala berkat, segala kebaikan, segala keselamatan, kesejahteraan, keutuhan semua dilimpahkan. Dalam kitab Perjanjian Lama, Allah berfirman dalam Imamat 26 ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Jadi Allah adalah Yesus juga yang menjadi manusia, memberikan damai sejahtera yang sama kepada kita semua. Damai sejahtera yang dari Allah diungkapkan lagi oleh Yesus Kristus kepada kita. Berita damai sejahtera juga ada dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 dan Nahum 1 ayat 15. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera, rayakan hari raya Yehuda, bayarkan asal, sebab tidak ada yang datang lagi orang bersila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi pada perjanjian lama itu sudah dibuatkan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri. Dalam Yohanes 16 ayat 22, demikian juga kamu sekarang hidup putih duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Penampakan Yesus selain menunjukkan bahwa ia hidup, ia juga menjelaskan siapa Yesus itu sebenarnya dalam kitab suci. Kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam Hosea 13 ayat 14, aku akan melepaskan bangsa ini dari kuasa maut, aku akan menebus mereka dari maut. Di manakah malapetaka-malapetakamu, hai maut? Di manakah kebinasaanmu, hai maut? Di sini ratusan tahun sebelum kehidupan Yesus dalam kitab Perjanjian Lama sudah bernubuat tentang kebangkitan dalam Hosea. Begitu juga dengan Paulus. Paulus dengan berani dia mengutip dari 1 Korintus 15 ayat 15 ayat 57 untuk dia mengklaim akan kebangkitan Yesus. Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi sengat maut ialah dosa, dan syukur kepada Allah bahwa Yesus bangkit, menang atas maut, memberi kita kemenangan. Yesus menampakkan dirinya untuk menjelaskan, inilah dia yang sudah dibuatkan, inilah dia yang sudah dibuatkan dalam kitab suci. Kita lihat pada kondisi dari para murid. Kalau di sini bilang utusan, bagaimana mungkin murid-murid Yesus yang mereka bersembunyi melarikan diri saat Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, mereka melarikan diri bersembunyi. Yang ada cuma yang kita tahu dalam kitab yaitu Maria Magdalena dan beberapa ibu-ibu yang mereka dari jauh juga ada yang dibawa kaki salib Yesus dengan setia menunggu Yesus mengikuti jalan Via Dolorosa hingga dikuburkan. Masih pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kubur, tapi para murid ini mereka waktu saat Yesus disalibkan, mereka tidak tahu kemana. Mungkin dari jauh mereka takut, mereka sembunyi. Bahkan mereka mengunci pintu rapat-rapat. Tapi hari ini mereka diutus Yesus menjadi utusan, menjadi duta untuk melanjutkan misi Yesus. Kita lihat pada ayatnya yang tadi 21, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus memperlengkapi para murid dengan menghembuskan Roh Kudus pada muridnya. Kita lihat pada ayatnya yang ke-22. Terimalah
Ayat 23 di sini juga Yesus memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengampuni dan menyatakan dosa. Mengapa? Karena untuk mengampuni dosa kita perlu kuasa. Kuasa untuk mengampuni dosa itu sulit. Dan Yesus memperlengkapi para murid dan kita semua dengan apa tadi? Dengan damai sejahtera. Dengan apa? Dengan mengutus kita dan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Karena Yesus tahu kita tidak kuat, kita lemah, kita takut, kita pasti sedih saat nanti Yesus meninggalkan kita. Makanya Yesus perlengkapi kita dengan tadi damai sejahtera, Roh Kudus. Dan Yesus mengutus kita dan memberikan kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus mengutus murid-muridnya, begitu juga dengan kita semua Bapak Ibu jemaat dan saya secara pribadi. Yesus mengutus kita semua untuk memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yesus yang memberi berkat damai sejahtera, yang mengampuni dosa kita dan berkuasa mengubah kita punya kesedihan menjadi sukacita, mengubah kita punya ketakutan menjadi keberanian. Untuk apa? Untuk menjalankan misi yang Yesus utus kepada kita. Kita diutus untuk apa? Untuk bersaksi tentang Kristus yang sudah bangkit. Sama dengan Maria, dia adalah saksi pertama kebangkitan Yesus. Ketika dia tahu, dia melihat Yesus di situ, dia pulang, dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, aku telah melihat Tuhan. Dia mengalami bukan hanya perjumpaan fisik, dia melihat wajah Tuhan, tidak, tapi dia juga mengalami perjumpaan secara pribadi karena perasaannya yang sedih, yang duka cita. Setelah dia melihat Yesus, dia mengalami sukacita. Dia melihat itu damai sejahtera, mengalami damai sejahtera itu sendiri. Kita diutus Yesus Raja Damai sebagai saksinya, berarti kita diutus untuk membawa damai, membawa damai sejahtera. Kita mewakili Yesus Kristus untuk membawa damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu jemaat, jika mungkin dalam kita punya pelayanan, kita punya misi, kita punya program, kita punya pekerjaan rumah tangga, atau mungkin kita punya perkuliahan, kita punya masalah, kita punya kehidupan apa saja, masalah rumah tangga mungkin, jika ada orang yang memberikan kita hal-hal yang sukar, mungkin ada yang menyakiti kita, ada yang menghina kita, atau ada yang mengejek kita, menfitnah, mari kita gunakan otoritas yang Tuhan Yesus sudah kasih, yaitu Roh Kudus. Jangan kita sia-siakan senjata-senjata yang Yesus sudah kasih. Kita gunakan senjata itu untuk berperang. Jangan kita taruh senjata di samping saja. Ini Tuhan sudah kasih Roh Kudus. Mari kita bergairah untuk melayani, bergairah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita punya senjata yang Yesus sudah kasih supaya memperlengkapi kita melanjutkan misi yang Yesus utus kepada kita. Karena kita adalah saksi Kristus, sama seperti Maria Magdalena. Dia adalah saksi yang pertama. Hai wanita, hai para ibu, Maria Magdalena adalah saksi yang pertama. Dia setia dari waktu dia disembuhkan dari roh jahat, dia sudah disembuhkan, dan setelah itu dia mengucap syukur, dia mengikuti Yesus dengan setia, dia mengasihi Yesus begitu dalam, hingga setiap jalan via dolorosa yang Yesus jalani sampai penyaliban di kubur, Maria Magdalena setia sampai apa? Dia dijadikan oleh Yesus Kristus, dikenankan menjadi saksi pertama, menyaksikan kabar sukacita, dan dia menjadi kabar sukacita, dan dia menjadi saksi untuk mewartakan kabar sukacita itu untuk saudara-saudara. Begitu juga dengan kita. Saya tidak lihat secara langsung, kan Maria yang lihat pertama, kan murid-murid yang lihat. Saya kan tidak. Firman
bangkit, tapi firman-Nya hidup. Firman-Nya hidup, kita sudah tahu Injil bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus sudah disalibkan, sudah mati, bangkit, dan memberi kemenangan untuk kita. Maka mari kita bergairah untuk melayani Yesus, memberitakan kabar sukacita ini dan saudara-saudara kita yang mereka masih mengalami duka cita, kehilangan pengharapan, mungkin mereka masih ada dalam kegelapan. Kita kasih tahu mereka, jangan takut. Beritakan kepada mereka kabar sukacita. Kita diberikan otoritas juga untuk mengampuni. Walaupun mereka jahat dengan kita, mari kita sebagai utusan Yesus membawa damai. Mari kita datang. Bila perlu kita minta maaf juga tidak masalah. Karena kita membawa damai sejahtera, membawa pengampunan. Yesus kita buat apa? Tidak sama seperti Yesus yang disalib. Padahal bukan dosanya Yesus, tapi Yesus dirajam, disalibkan, ditusuk lambung. Kita punya kehinaan sebesar apa, Bapak Ibu jemaat? Ini juga menjadi pergumulan untuk saya pribadi. Ketika kita diperlakukan tidak baik sama orang, ingat salib Yesus. Yesus sudah lakukan yang terbaik. Tidak ada celah yang Yesus lakukan, tapi dia dihina. Firman Tuhan hari ini adalah teguran nyata buat saya pribadi. Dan mungkin Bapak Ibu jemaat yang ada di sini, bahwa kita diutus untuk membawa kabar baik. Anak muda, kita bukan diutus untuk berkelahi tawuran, ataukah kita bukan diutus sudah dikasih senjata kita mabar saja main game sampai dapat nilai bagus, main game sampai kadang itu ada yang juga bicara sendiri. Kalau anak-anak muda sekarang itu mabar. Kita juga para pengkhotbah, para penginjil yang menyampaikan firman Tuhan, para pelayan Allah, kita diutus bukan untuk debat. Firman Tuhan ini begini, firman Tuhan ini harus begini. Ini salah ini. Kita diutus bukan untuk debat firman Tuhan. Kita diutus untuk menyampaikan kabar sukacita. Begitu juga dengan kita bareng pelayan. Kita diutus bukan untuk menonjolkan program saya yang terbaik. Kita bukan diutus untuk mengatakan, oh saya boleh, komisi saya boleh, pelayanan saya yang kualitas, komisi ini tidak. Kita diutus bukan untuk itu. Kita diutus untuk membawa kabar sukacita. Penampakan Tuhan Yesus kepada para murid mengubah rasa takut menjadi damai sejahtera. Akan tetapi damai sejahtera, sekali lagi, damai sejahtera itu bukan hanya milik Maria Magdalena, milik para murid yang ada dalam ruangan ini, tetapi milik kita semua. Para murid diutus supaya membagikan berita damai sejahtera ini. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu dan saya pribadi, kita diutus untuk menyampaikan kabar sukacita, membawa kabar damai sejahtera. Bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus dan damai sejahtera itu hanya ada dalam Yesus. Tuhan Yesus sudah memperlengkapi kita dengan Roh-Nya, Roh Kudus. Kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus bergairah. Jangan saya sudah doa di tempat. Saya kadang juga, bisa kemarin baru WM, kenapa hari ini lagi bawa firman Tuhan? Kadang kita sebagai manusia itu mengeluh. Padahal ini senjata yang Tuhan sudah kasih, talenta yang Tuhan sudah kasih, kita gunakan bergairah. Kadang saya mengeluh, kemarin saya sudah ini, besok itu jangan tidak ada orang lain lagi kan? Padahal itu Bapak Ibu sangat disayangkan. Karunia yang Tuhan kasih, Tuhan sudah kasih kita senjata. Gunakan senjata itu untuk kita melayani, kita untuk berperang melawan kita punya kedagingan.
Jadi kita menjadi saksi dimulai dari mana? Dari tempat kita berada, dalam lingkup kecil, yaitu dalam keluarga. Dalam keluarga mungkin kepada kita punya pasangan, kepada kita punya anak-anak, kita jadi saksi. Ketika mereka melihat kita, mereka merasakan Yesus itu sendiri, merasakan damai sejahtera itu sendiri. Begitu juga di tempat kerja, ketika teman-teman kerja mungkin pimpinan lihat kita, aduh, ibu ini nanti datang, mereka malah suka cita. Ada kita sebagai saksi hidup yang membuat mereka melihat Yesus ada dalam pribadi kita. Tanpa kita berkata, ini damai sejahtera, tidak. Mereka lihat kita punya sikap, kita punya karya, kita punya bahkan kadang kita punya cara jalan yang mereka sudah tahu. Ini saksi Yesus. Cara berpakaian juga mereka sudah tahu. Ini saksi Yesus. Cara berbicara, kata-kata yang keluar dari punya mulut saja. Ini saksi Yesus. Saksi membawa dari saksi Yesus bukan menghakimi. Saya sudah tahu banyak dengan firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Kau tidak boleh bersalah begini. Tidak. Saksi ini, saksi Kristus berarti kita tahu saat yang mana kita menegur empat kata, menegur dengan kasih, sehingga orang yang datang bersekutu mereka tidak menjadi batu sandungan untuk datang mencari Tuhan. Itu pembawa nama saksi Kristus. Implementasi atau penerapan. Bagaimana kita menjadi utusan damai, utusan damai sejahtera. Dengan tadi saya bilang bersaksi, beritakan kabar baik, kabar sukacita Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Dosa kita kadang itu orang mau mencari damai sejahtera, mereka terhimpit dengan mereka punya pergumulan, kadang terhimpit dengan mereka punya dosa-dosa. Tetapi kalau kita penginjil datang membawa Injil, memberitakan akan keselamatan hanya di dalam Yesus, bukan didapat dari kita punya usaha. Banyak jiwa akan diselamatkan. Dan tanpa sadar, penginjil itu adalah utusan. Dan seperti khotbah saya sebelum pada awal saya memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan yang bukan hanya dengan saya menginjil di rumah mungkin ini tidak bisa bicara lewat sikap hidup kita. Mari kita berbagi kabar sukacita, kita membawa Yesus dalam hidup kita supaya orang lain yang itu bersaksi Yesus. Bersaksi setiap perbuatan baik yang Tuhan lakukan untuk kita, jangan malu-malu, jangan segan-segan bersaksi di tempat-tempat ibadah, konsel, apa yang Tuhan lakukan, perbuatan-perbuatan ajaib, mari kita bersaksi. Biar orang lain yang mungkin masih mengalami kesedihan, orang lain yang mungkin masih mengalami ketakutan, ketika mendengar kita punya kesaksian, mereka jadi ada damai sejahtera. Mereka dari melihat Yesus Kristus, oh ada harapan, yaitu Yesus Kristus yang sudah memberikan si A ini, si B yang mendengar dan dikuatkan. Jangan malu untuk bersaksi. Sama dengan tugas misi untuk para murid, untuk Maria, dan juga yang kita yang berjumpa, bukan berjumpa langsung, tapi berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mari kita berbagi kabar sukacita dan juga kita menjadi utusan. Bangga orang lain saja menjadi staf ahli, jadi utusan atau duta perdamaian sih mereka bangga luar biasa. Apalagi kita yang menjadi utusan Kristus, Raja di atas segala raja, kita pasti bangga. Untuk itu mari jangan gunakan kesempatan ini, misi yang sudah diberikan, tanggung jawab yang sudah diberikan untuk kita diam-diam saja di tempat. Misi dan kehadiran Yesus kita gunakan, kita lanjutkan menyelesaikan
Bagaimana kesaksian hidup kita, kita wujudkan dalam kita punya hidup sehari-hari. Dalam keluarga, suami, istri, ketika pasangan lihat kita, aduh, ini satu pasangan dari Tuhan. Ketika anak lihat orang tua, aduh, satu orang tua yang dididik akan Tuhan. Begitu juga anak-anak lihat ini orang tua ini, ataukah kita lihat anak-anak ini, terima kasih Tuhan Yesus sudah kasih anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita masing-masing menjadi pembawa kabar sukacita bagi sesama kita. Kalau mungkin yang lain tuh kalau ketemu, jangankan ketemu wali kota, kadang kita ketemu siapa yang mungkin pangkatnya kepala dinas kan, aduh bapak minta foto kan. Saya pernah begitu kemarin saya ketemu kepala dinas pemberdayaan perempuan kan, yang pas hari Kartini, ibu siapa yang ibu, izin ibu saya bisa foto dengan ibu, saya pernah sekali foto dengan ibu. Apalagi itu melihat ibu kepala dinas itu kan bangga, apalagi kalau kita melihat langsung Yesus ya kayak Maria, betapa dia sangat bangga dan dia sangat sukacita. Jadi mari kita sebagai saksi Yesus, kita menebar kasih. Jangan simpan dendam, jangan simpan akar pahit. Nanti orang lihat kita, aduh itu lagi, aduh mati itu lagi. Tapi mari kita tebar kebaikan. Orang membuat kita tebar kebaikan, bukan kebencian yang hakimi di depan umum. Kalau mau ketemu mari empat mata kita masuk ke mana, duduk di mana, duduk di empat mata. Jangan langsung di depan. Orang jadi kehilangan damai sejahtera. Oh Yesus itu begini, kita menghakimi begini kan? Mari kita belajar dari Yesus yang memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan kepada setiap kita yang mengalami pergumulan. Kita diutus untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, untuk melakukan kebaikan bagi setiap orang, terutama saudara-saudara seiman. Misi akan dimulai saat ini. Misi dimulai. Mungkin sebentar keluar kita salaman dengan yang lain, mungkin ada sedikit tidak serak, mari kita salaman, tebar lagi kebaikan. Pulang ke rumah mungkin agak sedikit jengkel dengan anak-anak, mari kita berusaha supaya tebar kebaikan. Kita diutus untuk menjalankan misi ini. Kita sudah berjumpa secara rohani dengan Tuhan Yesus. Kita sudah mengalami banyak sekali pergumulan dan Tuhan sudah tolong kita. Mari, apa yang bisa kita lakukan? Kita ikut perintahnya untuk bersaksi, menjadi terang, garam dan terang di mana saja kita berada. Memang sulit. Kadang kita menyadari memang tadi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Gunakan Roh Kudus itu. Cari terus dalam apa? Dalam firman Tuhan, berdoa. Supaya kita semakin dikuatkan, cobaan mungkin datang terus-menerus. Mungkin kita capek, tapi dengan berdoa, baca firman Tuhan, kita dikuatkan. Tuhan, saya tidak kuat lagi. Baca firman Tuhan, dikuatkan lagi. Supaya kita terus tetap pada kita punya misi. Kita punya misi untuk membawa damai. Supaya kita totalitas dalam pelayanan. Terakhir, ilustrasi. Ilustrasi pada firman Tuhan hari ini supaya mengingatkan kita semua bahwa firman Tuhan hari ini bahwa kita adalah utusan damai sejahtera. Ilustrasi ini untuk mengingatkan kita pada firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23, tapi juga tentang Maria Magdalena. Saya rangkum dalam satu kata, mengingatkan kita bahwa kita ini siapa, untuk tugas kita hari ini. Saya rangkum dalam satu kata, 4 huruf, yaitu buta. D-U-T-A. Apa itu D? Damai sejahtera bagi kita semua. Ingat itu, buta. Kita buta berarti ada damai sejahtera, ada Yesus di sini. Sama utusan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita ini utusan Yesus. Itu U, T. Tadi kita sudah baca, terima Roh Kudus. Kita punya senjata, ada Roh Kudus. Jangan takut untuk menebar kebaikan. Jangan takut untuk membawa
Jadi mari Bapak Ibu Jemaat, firman Tuhan hari ini mengajak kita diutus untuk membawa kabar sukacita, kabar keselamatan. Kita sudah diperlengkapi dengan damai sejahtera yaitu Yesus sendiri. Kita diutus, kita diberikan Roh Kudus, dan mari kita bersaksi bahwa Yesus sudah hidup.